Shalom Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur hari ini kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Tema yang diberikan kepada saya adalah menjadi ciptaan baru ya. Saya rasa ini satu tema yang sudah sangat familiar ya dalam kehidupan kita. Tapi bagaimana caranya kita terus menghidupkan kehidupan manusia baru ini di dalam kehidupan kita, itu yang lebih menjadi concern perhatian kita ya. Nah, saudara-saudari sekalian, pada suatu hari ada seorang pemuda Afrika datang mencari Hudson Taylor. Kita tahu Hudson Taylor adalah seorang misionari yang memberitakan Injil ke Afrika dan juga beliau adalah seorang dokter. Dia berkata seperti demikian, Dr. Hudson Taylor, saya ini adalah seorang yang pemarah. Saya seringkali melukai orang lain dan menyusahkan diri saya sendiri. Saya sangat bergumul dengan sifat buruk saya ini. Dokter, tolonglah dokter suntik saya supaya semua sifat-sifat saya ini bisa berubah. Lalu Hudson Taylor menjawab seperti demikian, saya tidak bisa menyembuhkan Anda. Dan tidak ada obat apapun yang bisa menyembuhkan Anda. Hanya ada satu-satunya cara engkau bisa terlepas daripada belenggu akan kelemahanmu ini. Yaitu jikalau engkau bersedia merendahkan hati, mengaku semua dosa-dosa, dan menerima Kristus sebagai juru selamatmu, maka kehidupanmu perlahan-lahan akan diubahkan. Karakter-karakter burukmu perlahan-lahan akan diubahkan oleh Tuhan. Saudara sekalian, kita di dalam Roma pasal 1 ayat 16 dikatakan Injil adalah kekuatan Allah. Injil adalah kekuatan Allah yang merubah kehidupan kita. Kata kekuatan di sini adalah dalam bahasa aslinya itu dinamis atau kita kenal yaitu dinamo. Setiap mesin itu ada dinamo yang menggerakkan. Kalau sebuah mesin atau sebuah mobil tidak ada dinamo, mobil atau mesin itu tidak bisa bergerak, tidak bisa jalan. Jadi dinamo itu yang membuat dinamis, saudara-saudara sekalian. Dinamo yang menggerakkan mesin untuk beroperasi. Injil adalah kekuatan Allah. Kata kekuatan ini adalah dinamo atau dinamis. Injil adalah kekuatan Allah yang telah merubah kehidupan kita. Mengubah kita dari manusia yang lama menjadi manusia yang baru. Dan kuasa kebangkitan Kristus melalui Injil merubah kehidupan kita. Tetapi ada satu pertanyaan buat kita pada hari ini. Sudahkah saudara dan saya itu diubahkan oleh kuat kuasa Injil? Sudahkah saudara dan saya itu diubahkan oleh kuat kuasa Injil? Dan sudahkah orang lain melihat ada perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kita sesudah kita percaya kepada Tuhan? Saya percaya ada, pasti ada ya. Tapi apakah perubahan itu drastis, maksimal atau stagnan? Belum lama ini saya di dalam sebuah meeting ya, dalam meeting majelis ya, saya kebetulan membawakan firman Tuhan. Saya memberikan satu sharing seperti demikian. Saya mengatakan ya kepada rekan-rekan sepelayanan itu, kepada rekan-rekan pelayanan majelis, untuk usia saya sekarang ini dan jam terbang saya begitu panjang ini dalam pelayanan, hampir-hampir tidak ada orang yang tanda kutip tuh berani menegur saya, begitu ya, kecuali suami atau anak saya di rumah, sesekali itu juga ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang saya ingin katakan seperti ini, saya mengatakan kalau ada di antara aktivis atau jemaat yang tanda kutip berani menegur saya terima kasih. Kenapa? Saya menyadari bahwa saya manusia yang penuh dengan kekurangan, kelemahan. Saya perlu diberitahu, saya perlu diingatkan bahwa saya adalah manusia yang juga penuh dengan kekurangan, kelemahan. Dalam pengertian, saya sebagai hamba Tuhan, walaupun saya jam terbang pelayanan saya lama, walaupun usia saya sudah sebegini, saya perlu terus-menerus diubahkan oleh Tuhan, oleh firman Tuhan. Perlu terus-menerus untuk diproses karena saya naturnya adalah manusia yang berdosa. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, sudahkah kehidupan kita sepenuhnya
diubahkan oleh kuat kuasa Injil. Karena kerinduan hati Tuhan adalah ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita menerima Injil Yesus Kristus, kerinduan hati Tuhan adalah hidup kita ini terus berproses, terus diubahkan dan diubahkan oleh Tuhan. Yang pertama yang kita ingin bersama-sama renungkan adalah bagaimana kita menjadi ciptaan yang baru. Itu adalah dimulai dari kita meninggalkan yang lama, memulai yang baru. Meninggalkan yang lama, memulai yang baru. Kata bertobat adalah metanoia, artinya berpaling 180 derajat dari kehidupan yang lama, meninggalkan cara hidup yang lama, masuk kepada hidup yang baru. Ada sebuah quote mengatakan seperti demikian, jika ada pertobatan yang sungguh-sungguh setelah bertobat, setelah saat kita bertobat, hal itu akan memutuskan kita dari rantai dosa. Jikalau ada pertobatan yang sungguh-sungguh terjadi sesudah hari kita bertobat, hal itu akan memutuskan kita dari rantai dosa. Jadi bertobat itu bukan hanya pada saat pertama kali engkau mengaku dosa dilahirbarukan. Tetapi pertobatan itu terjadi seumur hidup. Ketika kita jatuh dalam dosa lagi, kita perlu bertobat lagi. Kembali datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tentu saja maksud saya bukan berarti kita berpikir, aduh gampang kok ya, saya nanti berdosa lagi, saya bertobat lagi. Saya berdosa lagi, saya bertobat lagi. Bukan itu maksudnya. Tetapi pertobatan itu harus kita kerjakan senantiasa. Ketika kita jatuh di dalam dosa, kita perlu mengaku dan mengaku dosa lagi dan di hadapan Tuhan. Tentu masih segar ya dalam ingatan kita. Pada tahun 2010 ada 30 pekerja tambang di Chile yang terjebak di bawah tanah selama 69 hari. Jadi secara manusia itu tidak mungkin mereka itu bisa selamat. Karena ingin berupaya mengebor, kemudian ingin berupaya mencari jalan, itu struktur akan ambruk dan menimpa mereka. Jadi tidak mungkin ada jalan buat mereka. Jadi kita bisa membayangkan suasana itu sangat mencekam di dalam tambang itu ya. Mereka makin hari persediaan makanan makin menyusut. Istilahnya itu mereka tinggal tunggu waktu saja. Nah, di dalam keadaan yang seperti demikian, di dalam kegelapan ini, apa yang bisa mereka lakukan selain merenungkan arti kehidupan? Ada satu pekerja tambang namanya Jose Enrique. Dia adalah seorang Kristen. Dan teman-temannya yang lain mengetahui bahwa dia adalah anak Tuhan, maka meminta Jose ini untuk berdoa bagi mereka. Jose mengatakan, aku bersedia berdoa untuk kalian, tetapi dengan satu syarat. Semua harus berlutut berdoa kepada Tuhan. Lalu dia memulai doanya seperti demikian. Tuhan, kami ini bukan orang yang paling baik, tetapi Tuhan, kasihanilah kami. Kami adalah pendosa. Kami perlu Engkau mengambil kendali atas situasi ini. Apa yang harus mereka lakukan? Mereka bertanya. Selanjutnya, lalu Jose ini mengatakan, kita harus mengakui, masing-masing harus mengakui dosa dengan suara yang lantang. Maka ada seorang laki-laki mengaku dosa, dia kecanduan alkohol. Ada seorang pria lagi mengaku bahwa dia sudah mengorbankan keluarganya, mengakui bahwa dia sulit mengendalikan kemarahan dan sebagainya. Satu persatu, dengan jujur, dengan penuh ketulusan, mereka mengakui dosa-dosa mereka. Di dalam keputusasaan mereka berteriak kepada Tuhan, dan Tuhan hadir. Dan mereka berjanji kepada Tuhan, Tuhan, jikalau Engkau menyelamatkan kami dalam kengerian ini, maka kami akan membuat perbedaan dan menjalani kehidupan ini dengan cara yang berbeda. Jikalau Tuhan menyelamatkan kami dari kengerian ini, maka kami akan menjalankan kehidupan ini dengan cara yang berbeda. Saudara, mujizat terjadi. Akhirnya Tuhan mendengar doa mereka. Mereka selamat dan mereka, kita percaya, menepati janji mereka, menjalankan kehidupan ini dengan cara yang berbeda. Hal yang kedua yang kita ingin belajar, menjadi ciptaan yang baru adalah
bagaimana kita hidup di dalam Kristus. Hidup di dalam Kristus. Saudara, konsep daripada hidup di dalam Kristus ini sangat kuat sekali di dalam kitab surat Galatia, surat-surat Paulus, khususnya surat Galatia. Surat Kolose maksud saya ya. Di dalam surat Kolose pasal 6, 2 ayat yang ke-6, Paulus mengatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kalau terjemahan bahasa Inggris mengatakan in Christ, di dalam Kristus, in Christ. Nah, kata tetap ini adalah berarti terus-menerus, secara intens bersekutu dengan Tuhan. Secara intens kita bersekutu dengan Tuhan, terus-menerus, tidak putus-putusnya. Bukan ketika sementara kita ke gereja, kita bersekutu dengan Tuhan, lalu kita meninggalkan gereja, kita lupa kepada Tuhan. Bukan karena kita sedang berdoa, kita bersekutu dengan Tuhan, lalu sesudah itu kita melupakan Tuhan, bukan. Tapi in Christ itu artinya terus-menerus, secara intens kita bersekutu dengan Tuhan. Dengan bersekutu dengan Tuhan secara intens, maka selanjutnya ayat firman Tuhan di sini mengatakan bahwa maka akan hendaklah hidupmu ini berlimpah dengan syukur. Artinya saudara-saudara, ketika kita bersekutu dengan Tuhan secara intens, ketika kita in Christ secara intens dan terus-menerus, maka akan overflow, akan memancar kehidupan di dalam Kristus, ya, memancar satu kehidupan yang berlimpah-limpah dengan kasih dan ucapan syukur dan menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Yesus mengatakan, aku datang untuk memberikan hidup dan memberikannya secara berkelimpahan. Jadi saudara-saudara, Tuhan itu bukan hanya berjanji kepada kita, tapi Tuhan itu sudah memberikan semua potensi yang diberikan kepada kita. Ada Roh Kudus, ada firman Tuhan, ada hidup Kristus yang diberikan kepada kita. Kalau kita hidup di dalam Kristus, kalau kita secara intens terus-menerus bersekutu dengan Tuhan, itu akan overflow, melimpah keluar kehidupan Kristus di dalam kehidupan kita. Sekian puluh tahun yang lalu kita mungkin tentu masih ingat ya, angkatan-angkatan yang lama itu lagi ngetren sebuah tren, yaitu food combining. Saya sempat membaca buku itu dan saya juga punya buku itu. Nah, saudara-saudara sekalian, food combining itu mungkin di antara kita masih mempunyai kebiasaan ini ya, minum jus itu dengan food combining. Jadi berbagai macam buah-buahan, sayur-sayuran juga mungkin dicampur aduk menjadi satu, hasilnya apa? Nano-nano. Ya, misalnya mangga kita campur dengan sayur sawi dan sebagainya. Jadi yang keluar itu bukan lagi jus mangga, tetapi nano-nano, saudara-saudara sekalian. Nah, demikian juga kehidupan kita. Kehidupan kita jikalau kita blender menjadi satu dengan hidup Kristus, maka bukan lagi hidup kita yang nampak, bukan lagi kehebatan kita, kekuatan kita, melainkan hidup Kristus yang terindah itu dipancarkan melalui kehidupan kita. Bagaikan food combining, berbagai macam buah dan sayur menghasilkan segelas minuman jus yang begitu nikmat, tidak ada lagi identitas aslinya. Begitu juga ketika hidup kita di-combine dengan hidup Kristus, maka memancarkan hidup Kristus yang indah melalui kehidupan kita. Itulah sebabnya di dalam Galatia 6 ayat 15, Paulus mengatakan seperti demikian. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Bersunat atau tidak bersunat bukan yang terutama, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Dengan kata lain, kalau kita ingin bahasakan bahasa sehari-hari seperti demikian, kekristenan itu bukan berbicara mengenai hukum dan peraturan. Ya saudara, kekristenan bukan hanya bicara mengenai hukum dan peraturan. Ini boleh, itu tidak boleh, ini harus, itu tidak harus. Bukan itu intinya. Tetapi kekristenan adalah berbicara mengenai bagaimana hidup Kristus kita hidupkan di dalam keseharian kita. Jadi Paulus mengatakan bukan yang terpenting
Sunat tidak bersunat, melakukan hukum Taurat, bukan, itu bukan terpenting. Tapi kekristenan itu berbicara mengenai bagaimana hidup Kristus ini kita hidupkan, kita hadirkan dalam kehidupan keseharian kita. Minta Tuhan menolong kita supaya kita boleh terus berproses menghadirkan hidup Kristus di dalam kehidupan kita. Yang ketiga yang kita ingin belajar, pembaharuan karakter dan akal budi. Manusia yang baru selalu ada pembaharuan karakter dan akal budi. Roma 12 ayat yang kedua mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, mungkin di antara kita pernah menonton film The Shawshank Redemption yang diperankan oleh seorang tokoh bernama Morgan Freeman. Dalam film ini diceritakan ada seorang tahanan yang perlahan-lahan menerima identitasnya yang baru sebagai napi. Pertama-tama ketika dia dipenjarakan, dia benci kepada tembok penjara karena harus disiplin, ikut jadwal dan sebagainya, dan makan makanan penjara. Dia benci sekali dengan tembok penjara. Tetapi herannya saudara-saudara, bertahun-tahun ia akhirnya menjadi biasa dan bergantung pada kehidupan penjara. Lama-lama dia dan rekan-rekan yang sepenjara itu tidak mampu lagi berpikir dan bertindak secara mandiri. Dan waktu dibebaskan, mereka bingung. Mereka tidak mengerti siapa mereka yang sesungguhnya. Dan mereka harus beradaptasi dengan kehidupan yang baru. Dan harus mencari makan sendiri, harus berjuang lagi. Di penjara mereka nggak pusing-pusing. Sehari 3 kali makan itu sudah pasti terjamin. Dan anehnya saudara-saudara sekalian, beberapa napi itu, mereka kemudian mencari-cari perbuatan kriminal kecil supaya mereka bisa masuk lagi dan menikmati kehidupan di dalam penjara. Saudara-saudari sekalian, hari ini kita sudah ditebus oleh darah Kristus yang mahal. Kiranya Tuhan menolong kita betul-betul menikmati kehidupan sejati di dalam Kristus, bukan menikmati kehidupan lama yang berdosa. Kita perlu jujur kepada diri kita sendiri. Dosa apa yang masih menguasai saya? Saya mau jujur, saya mau terbuka, saya mau berjuang dengan pertolongan Tuhan untuk meninggalkan dosa-dosa tersebut. Jangan kita menikmati kehidupan yang lama, menikmati tembok-tembok penjara dosa, sehingga kita tidak bisa menyaksikan Kristus di dalam kehidupan kita. Saudara-saudari sekalian, dengan kekuatan Tuhan, Tuhan mampukan kita melepaskan ikatan masa lalu, rasa bersalah yang berlebihan, sikap yang tidak bisa mengampuni diri sendiri, dan sebagainya. Agar kita mendapatkan hidup yang baru dengan pertolongan Roh Kudus. Yang keempat dan yang terakhir, menjadi ciptaan yang baru berarti kita memiliki perspektif yang baru dan pengharapan yang baru. Ada sebuah quote yang saya kutip yang sangat berkesan di hati. Iman itu mempercayai bahwa Allah memiliki tujuan. Bahkan ketika segala sesuatu kelihatan tidak memiliki alasan, iman mempercayai bahwa hari esok pasti akan lebih baik. Walaupun situasi politik dan ekonomi saat ini tidak menentu, bisnis semakin lesu. 2 hari yang lalu saya baru bertemu dengan teman seangkatan saya. Itu juga tidak sengaja ya, bertemu dengan teman saya. Teman saya ini adalah seorang pernah sekolah teologi tapi tidak selesai, kemudian dia menjadi seorang arsitek ya. Lalu sebelum Covid, teman saya ini membangun sebuah rumah dengan tujuan rumah ini bisa menjadi rumah contoh buat pelanggan-pelanggannya. Tetapi siapa sangka Covid itu datang, lalu suaminya juga memasuki usia emeritus. Akhirnya singkat cerita mereka harus membayar bunga bank yang sangat berat sekali. Dan teman saya ini mengatakan kepada saya bahwa sampai bulan Juni ini, kalau rumah ini tidak dilepas seharga 16 M, maka
mereka harus terus digulung ya dengan tagihan-tagihan bunga bank. Lalu dia mengatakan satu hal kepada saya. Selama 12 tahun ini hidup kami itu sia-sia. Loh, kenapa sia-sia? Sia-sia cuman buat tutup bayar bunga bank. Cuman itu yang kami lakukan, dia bilang. Sia-sia, dia bilang. Tapi dia bilang bersyukur. Sudah mulai ada titik terang. Ada seorang yang menawar rumah ini dan sudah hampir deal. Jadi saya bilang, saya juga selalu mendoakan kamu ya dalam doa pribadi saya. Semoga semuanya ini berjalan dengan lancar. Nah, teman saya ini adalah salah satu dari antara sekian banyak saudara-saudara kita yang mengalami himpitan ekonomi pada saat ini. Tetapi saudara-saudara, kita punya Tuhan. Kita punya Allah yang berjanji akan memelihara kita, yang berjanji bahwa hari esok pasti akan lebih baik, walaupun situasi itu tidak menentu saat ini. Perspektif kita bukan kepada penderitaan yang sementara ini, tapi kepada pandangan yang jauh ke depan, bahwa di balik hujan pasti ada pelangi kasih Tuhan. Di balik pergumulan kita pasti ada maksud rencana Tuhan yang terindah. Manusia baru memiliki perspektif yang baru, melihat berbagai macam ujian dari kehidupan. Ini anak saya Irene di Melbourne kebetulan mendapatkan foto yang sangat baik. Jadi saya share buat saudara-saudara sekalian. Ya, jadi di balik hujan selalu ada pelangi kasih Tuhan yang akan terus menopang kita. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Kehidupan yang baru ini menjadi satu kehidupan yang bukan statis dan stagnan, tapi dinamis, saudara, berubah terus-menerus. Bukannya dinamis untuk kita, tapi juga dinamis untuk mempengaruhi, berradians terhadap orang-orang di sekitar kita, sehingga hidup Kristus begitu nyata melalui kehidupan kita dan bisa menarik banyak orang untuk percaya kepada Tuhan. Mari kita berdoa.